Kamera roll, action. Halo semuanya, nama saya Yoga Novaldi. Di hari ini saya mau bagi pengalaman saya tentang pembelajaran dosen Miss Indah. Miss Indah ini adalah salah satu dosen di Universitas di Nusantara yang mengajar di Fakultas Ilmu Komunikasi. Nah, pengalaman mengajar dosen Miss Indah itu menggunakan metode pengajaran interaktif dan inovatif. Beliau sering menggunakan contoh model seperti presentasi, diskusi, kelompok, dan praktikum. Nah, di sini saya ingin bahas salah satu materinya, yaitu 12 prinsip komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi penjabaran lebih jauh dari hakikat dan definisi komunikasi. Yang pertama, prinsip komunikasi itu adalah komunikasi proses simbolik. Komunikasi sendiri dapat dipandang sebagai proses yang artinya komunikasi berlangsung secara dinamis. Sebab dasarnya komunikasi adalah proses menyampaikan isi pikiran atau perasaan oleh seseorang komunikator kepada orang lain. Isi pikiran itulah yang disebut oleh Walter Lippmann sebagai picture is of heart. Prinsip kedua yaitu perilaku mencari potensi komunikasi. Meski ada ungkapan yang terkenal jika we cannot not communication, namun tidak semua perilaku ketika komunikasi, aktivitas komunikasi baru dapat terjadi bila kita sudah mulai suatu objek dan memberi makna atas perilaku orang lain atau diri sendiri. Yang ketiga itu adalah komunikasi dimensi, isi dan dimensi hubungan. Dimensi secara verbal, sedangkan dimensi hubungan secara nonverbal. Dimensi menunjukkan muatan isi. Komunikasi yaitu yang dikatakan, sedangkan dimensi hubungan menunjukkan bagaimana cara mengatakan hubungan peserta komunikasi dan menunjukkan bagaimana pesan itu ditafsirkan. Oke, lanjut ke prinsip keempat, yaitu berlangsung dalam berbagai tingkatan kesenjangan. Sasa juara senja komunikasi adalah suatu yang dilakukan secara sadar, disengajakan dengan tujuan, keinginan, dan perilaku. Pengertian sadar di sini menunjukkan bahwa kegiatan komunikasi yang dilakukan seorang sepenuhnya berada dalam kontrol, bukan dalam mimpi. Disengaja maksudnya bahwa komunikasi dilakukan memandang sesuai dengan kemampuan perilakunya. Yang kelima itu adalah komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Prinsip ini mengasumsikan bahwa terjadinya pada ruang waktu tertentu. Makna pesan bergantung pada konteks fisik dan ruang dan waktu, sosial dan psikologi. Nah, lanjut ke prinsip keenam, itu melibatkan prediksi peserta komunikasi. Ketika kita menyapa seseorang di pagi hari, selama ada ucapan selamat pagi, kita akan memprediksi jawaban selama yang telah kita lontarkan. Artinya kita sudah memprediksi umpan balik apa yang akan kita terima. Oke, lanjut ke prinsip ketujuh, komunikasi bersifat sistematik. Komunikasi sebagai suatu proses, bahwa komunikasi merupakan serangkaian tindakan atau peristiwa yang terjadi beruntun. Ada tahapan sirkulasi setelah suatu sama lain dalam kurun waktu tertentu. Oke, lanjut ke prinsip ke-8, itu adalah latar belakang sosial budaya. Komunikasi akan menemukan bentuk secara lebih baik menggunakan komponen-komponen budaya. Komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang hasil sesuai dengan harapan dan pesertanya, orang-orang yang terlibat komunikasi. Komunikasi ke-9 itu adalah komunikasi bersifat non-seksual. Komunikasi bersifat non-seksual ini atau berada pada bentuk model komunikasi tertentu. Proses tersebut bisa terjadi dalam tatanan acak, tidak linear, sirkuler, dan bahkan hengkel. Lanjut ke prinsip ke-10, komunikasi bersifat prosesual, dinamis. Suatu yang tidak diketahui bahwa namun dikatakan akhirnya, melainkan proses sambung. Oleh sebab itu
sebagai proses makna tidak mempunyai awal dan mempunyai akhir. Yang ke-11 itu adalah komunikasi bersifat inverbal. Suatu perilaku adalah suatu peristiwa adalah suatu yang telah terjadi oleh karena merupakan suatu peristiwa. Perilaku berlangsung dalam waktu yang tidak dapat diambil kembali. Lanjut ke prinsip ke-12 yang terakhir, komunikasi bukan saya untuk menyelesaikan berbagai masalah. Komunikasi bukan saya untuk menyelesaikan persoalan atau konflik mungkin kan berkaitan dengan masalah struktural. Misalnya tidak ada masalahan yang hanya dapat diselesaikan dengan pokoknya harus tidak akan dapat diselesaikan dengan komunikasi. Terima kasih, sekian dari video saya. Secara saya ingin sekian.